Silakan duduk saudara. Selamat datang di Gibeon Church Surabaya. Ini bukan gereja untuk orang sempurna, tapi semua orang dapat merasakan bahwa ini adalah rumah di mana kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk kita semua. Amin. Saudara semua disempurnakan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, sekali lagi kita katakan greater and stronger. Katakan sama-sama, greater and stronger. Katakan pada kanan kirimu, greater and stronger terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Saya percaya tahun ini bukan cuma hanya slogan, ini bukan cuma hanya kata-kata yang smart, tapi ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar, Tuhan akan melakukan hal yang lebih kuat, bukan karena kita, tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa dalam kita. Jadi saudara, hari ini kita akan meneruskan manusia baru. Saudara, sekali lagi saya juga ingin mengingatkan, hari Rabu kita akan terus mengadakan Gibeon Grow. Gibeon Grow ini adalah Anda menjadi saksi. Minggu ini kita akan masuk ke dalam minggu yang ketiga, di mana kita akan belajar tentang presentasi Injil. Bagaimana saudara kalau saudara memberitakan Injil? Kadang-kadang sepertinya Injil itunya sepertinya kayak pasal yang nggak teratur, nggak rapi, semuanya berantakan kalau kita memberitakan Injil. Tapi kita mau mengajar Anda supaya Anda bisa mengartikulasikan dan menjelaskan tentang keselamatan Anda. Kita belajar beberapa minggu yang lalu, saya sedikit kasihkan teaser, yaitu 5 hal, yaitu amaki. Katakan sama-sama, amaki. Yaitu yang pertama kita belajar bahwa kita harus mengabarkan anugerah Allah. Amin, anugerah Allah. Yang kedua, kenapa manusia tidak bisa mengalami anugerah Allah? Karena manusia adalah manusia yang berdosa. Dan karakter Allah, amaki, anugerah manusia. A lagi, yaitu karakter Allah, Allah yang adil dan Allah yang penuh dengan kasih. Ada sebuah dilema, bagaimana Tuhan memecahkan dilema ini, yaitu dengan Kristus. Makanya amak, Kristus datang ke dunia, mati bagi orang berdosa, bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang dilakukan Kristus? Kita akan belajar nanti Rabu ini. Dan bagaimana menerimanya, yaitu kuncinya, yaitu iman. Amaki, yaitu anugerah manusia, Allah, Kristus, dan iman. Jadi saudara, kita akan belajar tentang hal itu hari Rabu. Jangan lupa, jangan lewatkan, supaya saudara kalau ada kesempatan untuk memberi kesaksian kepada orang, karena saya percaya Kairos itu akan datang, karena ini adalah zaman tuayan. Amin saudara. Kita bisa, gak nunggu saya, gak nunggu cell group leader saudara, gak nunggu pendeta lain, tapi saudara sendiri bisa menjadi penuai-penuai jiwa. Katakan pada kanan kirimu, kamu penuai jiwa. Amin. Amin saudara. Luar biasa. Oke, hari ini saya akan meneruskan tentang manusia baru. Sebelumnya saudara, saya mau berbicara tentang rasisme dan diskriminasi, karena saya akan berbicara sedikit dari Efesus 2 yang bagian terakhir, dan kita akan loncat nanti Efesus 3 tentang doa Paulus. Bagaimana kita akan melihat bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, dan saya rasa doanya itu adalah doa yang sangat powerful, yang cocok untuk kehidupan kita. Tapi saya mau bicara dulu tentang rasisme dan diskriminasi. Saudara tahukah, rasisme yang kalau di Indonesia dikatakan SARA itu menjadi masalah besar di mana-mana. Perang terjadi karena suku yang berbeda. Benar atau enggak saudara? Ini menjadi masalah di mana-mana. Perang karena warna kulit, perbedaan dan tembok yang dibangun karena apa saudara? Bahasa, kebudayaan, bangsa yang berbeda, suku yang berbeda menjadi masalah besar. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, maaf kalau saya ngomong ini nanti jangan sampai ada yang tersinggung, karena saya juga mengalaminya, dan saya mau membahas sedikit apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Karena firman Tuhan begitu jelas, luar biasa sekali. Nah, saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil naik sepeda di daerah Bintang di Ponggol. Gak hanya di daerah sini, saya lupa dulu saya juga pernah tinggal di Panglima Sudirman, sebelumnya saya pernah tinggal di Bojonegoro. Saya masih ingat waktu saya naik sepeda, tiba-tiba ada orang yang berteriak. Saudara tahu kira-kira teriakannya apa? Karena mata saya sipit gitu. Bukan cuma Cina saudara, Sike gitu saudara. Maaf ya saudara, maaf, Sike gitu. Saya bingung, apa sih, kenapa sih? Gak ada apa-apa, kan saya gak ada. Saya cuma naik sepeda biasa gitu. Dia bilang, wah gitu, Sike, Cina gitu segala macam. Saya gak ngerti. Saya datang ke mama saya kenapa? Ya itu kamu. Udah bilang gitu. Saya nggak tahu kenapa seperti ini. Tapi kalau sosial
suami dia bilang, di situ kadang saya merasa sedih. Saya merasa sedih, nggak tahu kenapa. Karena ya saya nggak tahu apa. Nah, saya pikir ini hanya di Indonesia. Setelah saya umur 17 tahun, saya pergi ke Amerika. Di sekolah saya ingat saya main basket. Ternyata di Amerika pun seperti itu, saudara. Saya masih ingat saya sama orang-orang putih dibilangin when are you gonna open your eyes? Gitu, dia bilang gitu. Kapan kamu bakal buka matamu? Sipit banget sih lu, gitu. Maksudnya begitu. Terus kalau saya main basket sama orang hitam, saudara. Orang hitam adalah orang yang suka didiskriminasi di Amerika. Dan dia bilang, what's up, Ching? Can you play ball, Ching? Dia bilang gitu. Ngomong sama saya dipanggil Ching, gitu. Kamu bisa nggak main basket? Gitu. Sambil dia dribble sambil gini. Gitu. Saya masih bisa skor, gitu, saudara. Tapi saya bingung, ternyata rasisme dan diskriminasi itu adalah problem dunia. Ya nggak, saudara? Karena dimanapun saudara berada, pasti akan terjadi seperti itu. Dan di Efesus ternyata hal ini terjadi, saudara. Kalau dulu orang Yunani, orang Romawi, orang Ibrani, dan bangsa yang paling rasis itu adalah orang Ibrani, saudara. Kenapa bangsa Ibrani paling rasis? Karena dia merasa dia umat pilihan Tuhan. Kalau saudara pergi ke sinagog sampai hari ini, di sinagog orang agama Judaisme. Kalau saudara pergi ke sana ada 3 ruangan. Yang pertama adalah ruangan di mana orang-orang berdarah murni, yaitu orang-orang berdarah murni yang orang-orang Yahudi, mereka punya ruangan sendiri. Terus orang-orang yang berdarah campur, kalau zaman dulu yang dikatakan orang Samaria, itu ruangannya sendiri, tidak boleh sama. Bayangkan, saudara. Dan kalau ada orang yang percaya sama Yahweh tapi bukan berdarah Yahudi sama sekali, itu ruangannya sendiri. Bayangkan, saudara, seperti itu. Mereka ini adalah orang yang sangat rasis. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu luar biasa. 2000 tahun yang lalu, rasisme sama Tuhan sudah dihancurkan tembok. Nah, ini saudara. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Saudara lihat, hukum Taurat sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita, tapi kita ada di bawah kasih karunia. Saudara, karena kasih karunia, dulu hukum Taurat itu penuntun, tapi sekarang Roh Kudus yang menuntun saudara, dan kasih karunia kuasanya jauh lebih tinggi daripada hukum, membuat Anda bisa menjadi orang-orang yang bebas dari segala macam perintah dan ketentuannya, tapi menghasilkan buah yang lebih tinggi daripada perintah dan ketentuan hukum Taurat. Untuk menciptakan, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu, apa saudara? Manusia baru di dalam dirinya. Yang dimaksudkan adalah keduanya itu maksudnya begini. Ada 2 golongan orang di dalam dunia ini menurut Paulus. Yang pertama adalah orang Yahudi yang dulunya dibilang adalah bangsa pilihan Allah. Yang kedua adalah orang-orang di luar, seperti saudara dan saya, orang Asia, orang bule, orang Afrika. Kita itu mestinya orang luar. Tetapi saya ada kabar baik, karena apa yang Yesus lakukan, dia menciptakan keduanya, orang yang di luar, orang yang jauh, dan orang dalam, yaitu orang Yahudi. Keduanya menjadi satu, menjadi manusia baru. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya? Kita semua punya akses. Katakan sama-sama, saya manusia baru. Di dalam siapa? Yesus. Amin. Di dalam Yesus kita manusia baru. Dan lihat. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada saat itu, dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jauh itu maksudnya bangsa lain, yang dekat yaitu orang Yahudi. Dan oleh dia kita baca yang merah ini. 1, 2, 3. Oleh dia kita, kedua pihak, yaitu kedua pihak siapa? Orang Yahudi pun butuh Yesus. Orang Yahudi dan orang luar dalam apa saudara? Satu roh beroleh apa saudara? Jalan masuk kepada Bapa. Yes.
Kita punya jalan masuk kepada Bapa, saudara. Luar biasa sekali. Tidak ada lagi perbedaan. Dan saudara, saya sangat bangga kalau saudara melihat gereja kita. Coba saudara lihat sekeliling. Ya, saudara. Ya, sekelilingnya. Saudara lihat, ada orang apa? Ada orang macam-macam. Ya kan? Gak cuma hanya orang Tionghoa, gak cuma hanya orang Jawa. Ada Ambon di sini, ada Timor di sini, ada orang Batak di sini, ya kan? Ada orang, nah ini, ada yang Blaster, yang Batak, yang Manado, yang Jawa, yang Ambon, yang Papua, ada semua, saudara. Tepuk tangan dulu dong. Yeah! Bineka Tunggal Ika, saudara tahu, saya bangga jadi orang Indonesia. Karena Indonesia ini salah satu negara yang paling beragam di seluruh dunia. Negara kepulauan, dari yang paling hitam sampai yang paling putih ada semua. Amin. Yang dari rambutnya lurus sampai rambutnya keribu, semuanya ada, saudara. Luar biasa. Dari yang ngomongnya kasar sampai yang ngomongnya halus gitu, semua juga ada. Kebudayaannya macam-macam, dari yang pakaiannya penuh sampai hampir tidak pakai pakaian, ada semua. Ini luar biasa. Dan saudara tahu Tuhan Yesus sayang sama semua. Amin, saudara. Makanya saudara, kalau ini gara-gara ini, saudara tahu kekristenan itu merevolusionisasikan kebudayaan. Karena dulu orang Yahudi gak akan pernah kumpul sama orang Yunani, gak akan. Tapi saat itu, wow, luar biasa, ada terjadi sebuah dobrakan yang luar biasa. Paulus bilang, hey, orang-orang Efesus, biarlah kamu menjadi perbedaan yang luar biasa di dalam kebudayaan. Amin, saudara. Ini sudah waktunya kita menjadi satu di dalam Kristus. Amin. Dan lihat, saudara, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan, lihat saudara, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Anda orang-orang kudus. Kita semua sewarga. Dan lihat ini saudara, anggota-anggota keluarga Allah. Dan Kristus Yesus sebagai penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita semua satu. Makanya saudara, kalau saudara melihat orang yang berbeda dengan kita, nanti saudara belum, ini baru ngomongin tentang bahasa kulit. Nanti saudara melihat ada sebuah segmen-segmen yang berbeda. Kalau orang yang datang tatoan semua, saudara bisa menerima mereka. Kalau saudara, saya pernah itu di Amerika, gereja kita datang tato, mukanya pun ada tatonya. Wih, saya bilang hebat nih orangnya. Tapi saudara, dia bilang, wow, in this church, kok saya di gereja ini kok saya disalami banyak orang. Biasanya kalau saya masuk gereja, semua orang langsung minggir. Terus begini, pernah saudara datang, itu namanya tendengan di sini, di mana-mana. Saya nggak tahu lagi kalau dibuka bajunya berapa banyak tendenya di sini. Di mana-mana saudara. Begitu datang, kita rangkul, kita ajakin ngomong, dia sampai bingung. Nggak salah saya ke gereja ini, karena saya diajakin orang, katanya gereja ini penuh dengan kasih karunia. Orang kalau penuh kasih karunia, dia bisa memberitakan dan membagikan kasih karunia kepada orang lain. Yang saya juga katakan, nah ini saudara, luar biasa sekali. Saya berdoa bahwa kita akan menjadi gereja yang seperti ini. Nah, lihat, dulu kita orang luar dan yang jauh, tapi sekarang karena Yesus, kita adalah kawan sewarga orang kudus, anggota keluarga Allah. Katakan pada kanan kiri, kamu keluargaku bro, kamu keluargaku. Amin. Kita semua keluarga. Katakan, kita semua keluarga. Amin, saudara. Kita semua keluarga di dalam Yesus. Luar biasa sekali. Saudara tahu, dulu nih, saya akan ini baru pembukaan, saudara. Galatia 3:28-29. Kita baca sama-sama, ini luar biasa sekali. Paulus berkata ini, 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada, ayo baca sama-sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan menerima janji. Tepuk tangan dulu dong. Bisa, saudara tahu ada orang yang berusaha, saya mau melakukan 10 perintah Allah, langsung sama Tuhan, kamu Yahudi ya?
Kalau kamu bukan Yahudi, kamu nggak bisa melakukan 10 perintah Allah. Saudara tahu 10 perintah Allah dan semua hukum-hukum Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Orang luar nggak bisa. Mau mendekat kepada Allah aja nggak bisa. Tetapi di dalam Kristus, kamu dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba. Itu kan orang budak kan? Budak. Kalau orang Mesir, saya baru nonton kemarin, national apa sih? Itu loh, apa yang ada di museum itu loh, yang orang ini hidup semua gitu. Terus ketemu sama Raja Mesir kan, Farao. Oh, kamu orang Yahudi, oh kita punya 40.000. Dibilang maksudnya itu budak, dia punya 40.000 budak orang Yahudi gitu. Mereka suka nyanyi gitu ya, orang Mesir ini ngomong gitu. Tapi saudara, dibilang tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Dulu tahu perempuan itu pokok bawang, saudara. Masih ingat Yesus memberikan makan 5.000 orang? 5.000 orang apa? Laki. Yang wedok ambil anaknya kaki. Ya apa saudara? Padahal sama-sama manusia. Tapi karena tidak ada laki-laki atau perempuan, tetapi karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ya, semua identitasnya di mana saudara? Dalam Kristus. Semua identitasnya di dalam Kristus. Katakan pada dirimu sendiri, saya ada di dalam Kristus. Anda adalah manusia baru. Amin saudara. Jadi makanya saudara, kalau Anda manusia baru, dibilang kita juga keturunan Abraham. Nah, Tuhan berjanji sama Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat keturunanmu makmur. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Itu menjadi milik kita semua. Amin, saudara. Kuatlah itu, biarlah saudara dapat mendapat semangat baru. Kita semua beroleh jalan masuk. Kita berhak, katakan sama-sama berhak. Yes, itu saudara, berhak menerima janji Allah. Amin saudara. Amin saudara. Jadi saudara jangan pernah ragu, jangan pernah rasis. Amin. Kadang-kadang ya kita sebagai orang Kristen itu ya, kadang-kadang kita masih rasis terhadap orang, memandang rendah orang lain gitu. Saya berdoa di tempat ini tidak ada seperti itu. Amin saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa kita semua sama-sama satu. Nah, habis ini kita akan loncat. Karena Efesus 2 habis. Efesus 3, Paulus menceritakan tentang dirinya. Saya ini orang yang sengsara ada di penjara. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, aku menulis kepada kamu surat ini. Terus dia ngomong tentang dirinya, dia ngomong supaya mereka semua itu dapat dikuatkan. Dan yang terakhir saudara, di Efesus 3 ayat 14, 15 sampai 19, dia berbicara, aku berdoa. Nah ini saudara, menurut saya adalah sesuatu yang sangat epic. Apa ya? Saudara, saya mau jelaskan sedikit. Efesus itu ada 6 bab. 1 sampai 3 adalah bab tentang teologi. 1 sampai 3 adalah bab tentang bagaimana Efesus ini sadar mereka itu siapa di dalam Kristus. 4, 5, 6 adalah bab tentang secara praktek kamu kalau sudah di dalam Kristus hidupnya harus seperti apa. Nah kebanyakan orang berkhotbah 4, 5, 6 langsung. Akhirnya 4, 5, 6 ini menjadi sebuah instruksi demi instruksi tanpa terjadi perubahan yang ada dari dalam. Apa yang terjadi kalau saudara cuma hanya baca 4, 5, 6? Akhirnya menjadi tawaran-tawaran yang baru. Nah saudara, karena akhirnya makanya kamu harus hidup seperti ini, makanya kamu harus hidup penuh kasih. Lah kalau belum ngerti 1 sampai 3, Anda tidak akan bisa hidup seperti 4, 5, 6. Nangkap saudara ya? Jadi 1 sampai 3 ini adalah dasar, fondasi untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Karena 4, 5, 6 ini nggak ngoyo. 4, 5, 6 ini kita nggak berusaha. Tetapi yang terjadi adalah Kristus berkarya melalui kehidupan kita karena ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Nangkap saudara? Yang setuju dengan amin? Amin. Nah, di akhir dari bab ketiga, Paulus berdoa. Paulus apa saudara? Berdoa. Nah, doanya kita akan belajar karena doa ini adalah menjadi fondasi dan landasan yang membuat kita selalu kuat di dalam kodrat kita sebagai manusia baru ya. Efesus 3
3 ayat 16-19. Kita baca sama-sama yang keras. Iman datangnya dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, luar biasa sekali. Kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Saudara, saya tertarik pada satu kata-kata yang ada di ayat ke-19, yaitu kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi, saya pernah khotbah ini dulu pertama kali 6 minggu good news. Pleroma, dipenuhi itu penuh sampai meluber. Penuh, gak cuma hanya penuh sampai ke mulutnya, tapi sampai meluap-luap. Penuh, full. Katakan sama-sama, full. Katakan sama-sama, full. Katakan sama-sama, full. Amin, full. Jadi penuh dengan kepenuhan Allah. Saudara, pernah terakhir kali saya mau nanya sama saudara, kapan terakhir kali kita merasa full, kenyang, puas, penuh dengan kepenuhan Allah? Menurut Paulus, dia berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Saudara, saya sewaktu menyiapkan ini, saya membaca beberapa penulis kuno, Charles Spurgeon, Walter Lloyd Jones, itu penulis-penulis tentang grace. Dibilang katanya, kalau kamu bisa merasa kenyang di dalam Kristus, penuh, puas, aman, damai, itu adalah pengalaman manusia yang tertinggi. Bahkan ada firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 6, bahasa Inggrisnya, godliness with contentment is a great gain. Artinya gini, kesalehan, ibadah dengan rasa cukup, itu adalah keuntungan yang besar. Ibadah dan kesalehan dengan rasa cukup, itu adalah keuntungan yang besar. Kapan terakhir kali kita merasa kenyang? Saudara, orang semua kepingin menang besar, untung besar. Firman Tuhan berkata, kalau kamu untung besar, bukan cuma hanya kesalehan, ibadah, tapi dengan rasa, apa saudara? Rasa cukup. Katakan sama-sama, rasa cukup. Full, aman, puas, full, kenyang. Kalau kamu merasa puas, kenyang, damai, itu adalah keuntungan besar. Kapan terakhir kali kita merasa dipuaskan? Kadang-kadang kita nggak pernah puas kan? Kalau sudah dapat gaji segini, kita akan aim for, saya nggak bilang berarti kita nggak punya ambisi, enggak. Saya bilang, terus males saya, nggak usah lama-lama. Bukan, saudara. Saya ngomong itu, tapi ada sebuah keamanan. Saudara, tidak ada orang yang lebih menyenangkan kalau Anda bersama dengan orang yang merasa aman, puas, dan ketemu sama orang yang tidak usah membuktikan apa-apa terhadap dunia. Benar nggak, saudara? Ketemu sama orang kayak gitu, senang. Karena apa? Pernah nggak saudara ketemu sama orang yang nggak mau kalah? Saudara ngomong apa, dia juga, aku ya punya, kayak gini. Pernah saudara ketemu sama orang? Atau kalau enggak, saudara ngomong apa, dituang kisi terus, dia juga malah mau pamer, show off. Pernah saudara ketemu sama orang yang seperti itu? Tidak pernah menyenangkan, ya nggak saudara? Kenapa? Karena dia suka pamer, karena dia suka gaya, karena dia suka ngomong tentang prestasinya, ngomong tentang dirinya sendiri. Tapi saudara, kalau orang yang puas, aman, cukup, saudara, dia bahkan bisa memuji orang lain dengan sebuah ketulusan, benar gak? Bahkan bisa melihat, bahkan bisa merayakan kesuksesan orang lain. Wah, itu orang hebat. Kalau cewek-cewek, kalau Anda ketemu sama cowok seperti itu, kawini dia. Yes, itu orang jani. Karena apa? Dia orangnya secure, nggak pakai gaya. Orang kalau pakai gaya biasanya itu udah aman hatinya. Ya, saudara. Nggak puas, ada sesuatu yang dia cari. Nah, saudara, kapan terakhir kali
kita kenyang. Banyak orang bilang begini, Pak, saya ini ke gereja supaya saya ini dipenuhi. Karena apa? Senin sampai Sabtu hidupku bocor. Ngerti? Bocor. Wah, saya. Akhirnya minggu kita pergi ke gereja. Akhirnya saudara, kita dipenuhi cuma seminggu sekali. Padahal semestinya dalam kehidupan kita itu bisa merasa kenyang, bisa merasa full, ya, dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Gak cuma hanya hari Minggu, saudara, tapi senantiasa. Ada amin. Itu yang Tuhan mau. Gak cuma hanya hari Minggu. Firman Tuhan bilang kita dipenuhi. Nah, caranya gimana? Ada caranya. Caranya ini ada ditemukan di dalam doa Paulus. Saudara tahu, Paulus berdoa saat itu Efesus itu sedang mengalami krisis ekonomi. Dan saudara tahu Efesus ini terkenal, saya perlu research 3 minggu yang lalu. Kota Efesus itu terkenal dengan penyakit kelamin. STD, Sexual Transmitted Disease. Kenapa? Free sex di mana-mana. Kota pelacuran. Paling mirip sama Surabaya dulu. Ya tahu? Paling besar, tapi sekarang udah tutup katanya. Tapi katanya menyebar di mana-mana, saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, kotanya ini banyak pengangguran, miskin, problemnya banyak PHK, banyak sekali penyakit kelamin. Ini kota Efesus. Tapi lucunya, Paulus tidak berdoa untuk semua itu. Dia berdoa seperti ini tadi. Kan kita belajar, aku berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam apa, saudara? Di dalam apa, saudara? Batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Paulus bilang, dia berdoa di ayat yang ke-14, bahkan aku bersujud. Kalau saudara ada seorang rasul bersujud untuk saudara, hebat juga nih gue didoain. Gue senang dari doain. Nah, Paulus ini ngomong kayak gini nih sering, saudara. Dia cerita kepada pembacanya apa yang dia bicarakan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Efesus saya sudah bilang miskin, PHK, banyak penyakit kelamin. Saya rasa orang-orang yang kena penyakit kelamin gak cuma hanya di luar gereja, tapi di dalam gereja juga. Hancur. Tapi Paulus berdoa untuk bukan kepada mereka, bukan tentang apa yang mereka alami, tapi Paulus sedang berdoa supaya sesuatu terjadi di mana? Di mana? Sesuatu terjadi di dalam batin dan di dalam hati. Katakan sama-sama, dalam batin. Ayo sama-sama, dalam batin dan di dalam hati. Obviously, sudah nyata bahwa jawaban dari semua persoalanmu itu bukan kamu harus ngapain, tetapi jawabannya itu ada di mana? Di dalam batinmu dan di dalam hati. Semua masalah kita awalnya dari hati. Amin, saudara. Makanya Amsal Mazmur 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Dari sini loh awalnya. Paulus bilang, kalau saudara mau tahu jawaban dari semuanya, itu dari hatimu. Makanya dia berdoa bukan supaya masalahmu selesai, penyakit kelaminmu sembuh, supaya kamu dapat kerjaan, supaya no. Dia bilang apa? Menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, kekristenan itu bukan tentang apa yang ada di dalam logika, saudara. Saudara, saya khotbah ini bukan supaya saya membuat saudara itu setuju sama saya, bukan. Tahu gak, saudara? Secara logika, oh ya, make sense, saya setuju dengan Pak Michael. Ya, ciamin, khotbahnya make sense, masuk akal khotbahnya. Terus ketemu sama saya, wah Pak, ulasannya luar biasa. Tapi percuma kalau hatimu tidak berubah. Adanya, saudara. Ini bukan di sini, saudara, tapi di sini. Yesus mesti diam di dalam hatimu. Saudara masih ingat nggak? Dulu kalau sekolah minggu, ya kita sama-sama minta Yesus untuk masuk dalam hati kita.
Itu saudara, kita berpikir Yesus mengetuk pintu, tok 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 tok. Terus begitu Anda di sebalik pintu, siapa engkau? Oh Yesus, silakan masuk Yesus, gitu. Yesus masuk, luar biasa, gitu ya. Saudara, sedangkan masuk dalam hati, ya sekarang kamu sudah diselamatkan, gitu saudara. Terus Yesus masuk dalam hati kita, terus sepertinya Yesus itu, oh nice ya. Ini misalnya ruangannya, ini ada sofanya, oh ini sifatmu ya, oh ini mejanya, oh ini emosimu, cara kamu, prioritasmu, oh ya nice ya. Aku tak berdiri di sini ya, silakan kamu melakukan apa saja yang kamu mau gitu. Saudara, seakan-akan Yesus hanya jadi pajangan, saudara. Tidak seperti itu, saudara. Saudara tahu yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah begini. Waktu Yesus masuk dalam hatimu, dia waktu masuk di dalam hatimu, dia nggak akan hanya seperti itu, saudara. Waktu Anda percaya dan menerima Yesus, Yesus masuk dalam hatimu, apa yang terjadi? Saya pernah ceritanya minggu yang pertama. Saudara, tiba-tiba saudara kepingin ditata ulang. Ini mejanya nggak boleh di sini. Ayo pindah, ayo ini gini. Tiba-tiba saudara, ruangan hidup Anda itu tiba-tiba ditata ulang oleh siapa? Oleh Yesus. Saudara pernah? Dulu saudara, misalnya nih, ceritanya paling gampang, nyontek. Dulu nyontek saudara, gampang, biasa nyontek. Tapi saudara ada keinginan untuk nyontek. Terus saudara sekarang sudah terima Yesus, saudara ada keinginan untuk nyontek, tapi dalam hati ada sesuatu gak enak. Padahal saudara sebelumnya ahli jagoan untuk nyontek. Pernah? Dulu waktu pertama kali nyontek memang deg-degan, sekarang sudah jagoan. Atau kalau nggak bohong, ahli cuepa bosok. Nah gitu saudara, pernah dengar gitu? Oh cuepamu bosok gitu saudara. Ngomongnya gampang, bohong terus. Dulu bohong, itu namanya sales pak, sales harus bohong pak, gitu saudara. Tapi tiba-tiba saudara, waktu saudara sudah terima Yesus, apa yang saudara keluarkan itu dalam hati saudara, ada sebuah kemauan, ada yang ngerem, ada yang ngasih tahu. Ataupun kalau saudara jatuh, waktu saudara ngomong, gitu, ada sesuatu yang gak enak dalam hati. Misalnya saudara juga sakit hati sama orang, tiba-tiba dulu sakit hati sama orang, sakit hati dendam kesumat, kalau perlu dihabisin sekalian, perlu tak kutuki sekalian, banyak kayak gitu kan. Tapi sejak ada Yesus, kenapa ya? Kok aku ini kok jadi kasihan, jadi kenapa ya? Saudara salah, saudara tahu dalam hati saudara gara-gara ada Yesus, saudara harus merendahkan diri, saudara minta maaf. Hatinya itu kepingin kayak gitu, tapi karena ada sombong, iso dong, enak kok enak, ya apa? Tapi ada sesuatu yang mendorong saudara. Ayo, kamu rendahkan diri, kamu minta maaf lah. Kan terus tiba-tiba ingat firman, masih tidak kok mereka bilang begini, Bu Menti bilang gini, kita kan mengasihi seperti Yesus mengasihi. Iya, tidak mau aku, gitu. Pernah saudara? Ya, saya pernah kayak gitu. Kenapa? Saudara kan tadi, kalau saudara kepingin suamimu berubah, istrimu berubah, anak-anakmu berubah, orang tuamu berubah, doakan seperti Paulus berdoa. Doakan apa supaya apa? Roh Kudus masuk di dalam hatinya. Yesus masuk di dalam hatinya. Yesus masuk di dalam hatinya, saudara, apa yang terjadi? Waktu Yesus masuk di sini, orangnya akan berubah dari dalam keluar. Ada amin, saudara? Ini dari dalam keluar. Kalau saudara struggling, marah, saudara struggling, suka sakit hati, kepahitan, minta sama Tuhan, rubah ini dari dalam sini. Sudah tahu, sudah. Jangan marah, sudah tahu, kamu harus sabar, itu sudah tahu. Tapi ya apa caranya sabar? Soalnya kalau saudara berusaha dengan sabar, berusaha jadi sabar, itu keluar ke dalam. Tapi lihat, Yesus merubah saudara dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Ini saudara, Yesus diam di dalam hatimu. Ini adalah deskripsi kekristenan. Paulus tidak berdoa supaya problemnya keluar, problemnya diselesaikan Tuhan, tapi Paulus berdoa supaya Yesus ini masuk. Dia mengambil panggung utama di dalam hidup seseorang, sehingga prioritasmu berubah, cara berpikirmu berubah, cara membuat keputusanmu berubah, bahkan karaktermu berubah. Tiba-tiba Anda
berubah. Ada amin saudara? Nangkep saudara? Hari ini biarlah saudara mendengar ini apa? Jamahan Tuhan dalam hatimu. Yesus itu sudah ada di dalam hati saudara, dan Dia ingin membawa saudara kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Amin saudara. Nah yang kedua, yang kedua adalah dan kamu, lihat ini ayat 17, 1, 2, 3 baca. Dan kamu apa saudara? Berakar serta berdasar di mana? Di dalam kasih. Terus 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Saudara, kata-katanya berakar. Katakan sama-sama, berakar. Yang kedua adalah berdasar. Stop dulu saudara, baru berakar dan berdasar. Saudara tahu kehidupan manusia itu seperti pohon, digambarkan oleh firman Tuhan seperti pohon. Pohon itu harus berakar, harus punya dasar. Saudara, akar, dasar itu adalah kata-kata yang membawa stabilitas, kekuatan, keteguhan. Ya kan saudara? Dibilang apa? Berakar dan berdasar bukan pada pengetahuan firman Tuhan. Yes, firman Tuhan penting, tapi lihat saudara, di mana saudara? Di dalam kasih. Di mana saudara? Di dalam kasih. Kasihnya siapa? Kristus. Kasih Kristus. Dan dibilang, aku berdoa supaya kamu dapat memahami. Katakan sama-sama, memahami. Memahami, ngerti. Dan apa saudara? Mengenal kasih itu. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Berakar, berdasar, memahami, dan mengenal kasih Kristus. Kasih Kristus itu bukan, tadi Novi bilang sesuatu yang luar biasa waktu dia nyanyi, dalam Kristus kekuatanku, Dialah batu penjuruku, pengharapanku. Saudara, objek dari kekristenan itu bukan kita yang mengasihi Allah, tapi kita ini menjadi objek kasih Allah yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin saudara. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih, bukan kamu yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kamu lebih dulu. Amin saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata bahwa kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan, karena ketakutan itu mengandung hukuman. Tetapi kasih yang sempurna itu, kalau orang masih takut, artinya dia belum mengenal kasih Allah yang sempurna. Hari ini kita berdoa supaya, nah ini loh lucunya, Paulus kan berdoa orang-orang kena PHK, orang-orang kena penyakit kelamin, orang-orang kena kemiskinan, banyak masalah yang didoakan supaya mereka dapat berakar dan berdasar pada kasih. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara memahami dan mengenal kasih Allah, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan saudara. Amin saudara. Tidak ada yang bisa menggoyahkan saudara. Saya percaya kalau kita dilanda oleh kasih Allah, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Sehingga makanya Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah penindasan, apakah pedang, apakah kelaparan, tidak akan ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah. Saudara ya, saya sudah jadi pendeta kira-kira 13 tahun. 8 tahun terakhir saya hampir khotbah tiap minggu. Dan 5 tahun terakhir saya terutama khotbah tentang kasih karunia dan kasih Allah. Ini biasanya waktu pertama-tama saya masih di LA, di Los Angeles, saya mulai khotbah itu ada Jumat, biasanya lama. Jumat lama, ini di sini juga terjadi. Jumat lama, terus dia ngomong, Pak Michael boleh ngomong nggak? Oh boleh. Apa kabar Pak? Kok ada senyum? Kalau nggak senyum biasanya muncul kritikan. Biasanya gitu kan? Iya Pak, saya diberkati dengan khotbah Bapak. Oh terima kasih, puji Tuhan, luar biasa sekali. Saya ngomong gitu, kok senyum tapi kenapa gitu? Terus bilang, iya Pak, gini loh Pak, saya ini setuju kasih karunia, kasih setuju Pak. Yohanes 3:16 saya hafal. Wah hebat, hebat.
Saya tahu Tuhan itu mengasihi saya, tapi ayo toh Pak, kita itu sama-sama belajar yang lain gitu loh. Maksudnya apa? Ya tentang misalnya kitab Wahyu, ada binatang yang berkepala 8, 7 gitu loh Pak. Terus kuda merah, kuda putih, kapan ini ekonomi segala macam, siapa antikristus segala macam. Oke, itu loh Pak, kayak gitu loh Pak. Supaya kita ini belajar yang lain. Belajar tentang nabi-nabi itu loh Pak, kan mereka setia gini-gini. Oke. Saudara gini. Paulus, dia adalah orang yang paling ahli tentang seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab nabi-nabi dan yang lain-lain. Apa yang dia bicarakan? Dia nggak bicara yang lain, tapi dia bicarakan kasih karunia dan kasih. Yohanes, dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Dia tahu semua apa yang Yesus lakukan. Tapi apa yang menjadi fokus dari semua tulisan-tulisannya? 4 sokok guru dari Injil, yaitu Yakobus, Yohanes, Petrus, dan Paulus. Semuanya apa yang dikatakan? Yaitu kasih karunia dan kasih Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Saudara kan gini ya. Kadang-kadang kita ya, saudara pernah nggak pas lagi saudara hiking gitu ya, terus saudara lihat ada sebuah aliran air yang kecil gitu ya, terus ada air mancur yang keluar gitu. Ih bagus ya, lucu ya. Terus kita apa? Foto-foto gitu kan ya? Biasanya gitu kan. Kalau saudara bawa iPhone, bawa Android, foto-foto bagus ya, lucu deh. Terus lalu masuk Instagram kan gitu kan. Terus kita ngomongin, aduh lucu nih api ya, keren kok. Terus habis itu apa? Ya wes, jalan lagi. Seringkali kita melihat kasih Kristus seperti itu. Tuhan mengasihi aku ya, api ya. Aduh, luar biasa ya, jami ya. Tuhan mengasihi aku, keren. Mati. Oke, ya, jangan kita cari tempat lain. Saudara, pada kenyataannya dibilang kasih Kristus itu seperti laut yang bergelora, yang tidak pernah habis. Setiap kali kita memikirkan kasih Kristus, sepertinya ada yang baru. Sepertinya kita buka lagi, ada yang baru. Buka lagi, ada yang baru. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis-habis. Kalau kasih karunia Tuhan itu seperti lautan, kita semua tenggelam di dalamnya. Itu maksud Paulus. Kamu ini nggak ngerti. Kalau kamu bilang bosan Pak, artinya kamu cuma ngerti tentang kasih Kristus di sini, belum masuk di sini. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Yes. Kasih Kristus itu sudah dibayar. Waktu kita masih tersesat, waktu kita masih dalam kegelapan, Dia mengasihi saudara, Dia mengejar saudara. Waktu saudara gagal, kasihnya yang membuat saudara kembali. Waktu saudara mengabaikan Dia, kasihnya yang membuat saudara kembali. Kasihnya yang tidak pernah mengabaikan saudara, kasihnya yang tidak pernah gagal terhadap saudara. Waktu kita nggak sanggup, kasihnya yang tidak sanggup untuk selalu mengangkat saudara. Yang Anda perlu tahu bahwa kasih Kristus lebih besar dari dosamu, kasih Kristus lebih besar dari masalahmu, kasih Kristus lebih besar dari penderitaanmu dan pergumulanmu. Yang setuju katakan amin. Ini saudara, kasih Kristus, wah luar biasa sekali. Kita ini kalau mau bertumbuh, kalau mau berakar, kalau mau mendasar, mendapatkan kejernihan, mendapatkan kepuasan, berakar, kita harus mengalami, kita perlu mengenal kasih Kristus. Kasih Tuhan itu seperti laut yang bergelora, yang gak habis-habis, saudara. Dan saudara lihat, aku berdoa, kita sama-sama baca ini. Ini hampir terakhir, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Saudara, bersama-sama dengan segala orang kudus. Saudara gak bisa sendiri, bersama-sama. Saudara, ini keluarga kita. Ada amin saudara? Gereja kita, saudara-saudara kita, itu adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Sama-sama kita akan menjadi orang-orang yang ada Yesus dalam hati, mengerti, mengenal, mengalami kasih Kristus, dan kita bisa melayani orang lain bersama-sama. Tuhan gak cuma hanya ingin mengubah saudara menjadi manusia baru, Dia ingin mengubah kita semua menjadi bangsa yang baru, menjadi komunitas yang baru, menjadi culture yang baru, sehingga dunia dapat melihat ada sesuatu yang berbeda. Itu yang Paulus bilang kepada kita semua.
Kita sama-sama menjadi orang-orang yang baru, orang-orang kudus, orang-orang yang penuh sukacita, orang-orang yang menyenangkan, sehingga kita bisa memenangkan banyak orang. Ada saudara? Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Dan yang terakhir, musisi bisa masuk sama-sama. Mari kita baca sama-sama. Ini terakhir dari doa Paulus. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-menurun sampai selama-lamanya. Di situ saudara, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup. Di situ mujizat Tuhan menjadi nyata dalam hidup. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan waktu kita sama-sama, bersama-sama memandang kepada Yesus, mengalami kasih Yesus, sehingga kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ini doa Paulus, biarlah ini menjadi doa kita semua. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Katakan sama-sama, kuasa Tuhan bekerja di dalam saya. Kita sama-sama percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Saudara, saya nggak bisa enggak. Setiap kali saya berkata tentang kasih Kristus, setiap kali saya memikirkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk saya, setiap hari saya mulai dengan itu. Siapa saya dulu dan siapa saya sekarang di dalam Kristus. Waktu saya melihat anak saya selalu ngomongin. Saya melihat anak saya pagi-pagi sebelum saya pergi kerja, dia ngomong, "Hi Daddy, very sweet, cantik." Saya langsung dalam hati saya bilang, Tuhan, aku gak layak dalam ini, tapi oleh karena kasih aku bisa datang. Terima kasih kamu. Waktu saya masih sehat, thank you. Aku gak layak dalam ini, tapi oleh karena kasih. Waktu saya lihat istri saya, wow, kok bisa aku punya istri sebaik itu? Kok bisa ya aku punya istri secantik itu? Kalau bukan kasih Tuhan, aku gak bisa. Saya melihat diri saya, gimana dulu saya hidup penuh dengan pemberontakan, kemarahan, sedikit-sedikit marah, baku hantam sama ayah saya. Papa baiknya seperti itu, saya bisa pukul. Orang yang tidak durhaka. Gimana saya bikin semua guru saya nangis, gimana saya bikin semua orang-orang yang saya kasih sakit hati sama saya semua. Sekarang saya melihat, kalau bukan karena kasih, aku gak punya masa depan. Waktu itu saya langsung hancur Tuhan. Saudara punya cerita sendiri. Mulai dari situ, mulai dia, Tuhan, kalau bukan karena tubuhnya, kalau bukan karena darahnya yang tercurah, gimana kita kasih? Mulai dari situ. Anda manusia baru karena Tuhan mengasihi Anda. Anda punya masa depan karena Tuhan mengasihi Anda. Kasih karunia-Nya seperti lautan, tidak pernah habis, tidak pernah habis, tidak pernah habis, selalu datang. Biarlah kasih-Nya itu memenuhi saudara setiap hari, sehingga saudara penuh dengan kepenuhan